Ya, selamat pagi sebelumnya. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Oke, nama aku Gaida juga. Dipanggilnya Agai, Dari jurusan apa? psikologi. Oke. Sekarang nanti aku mau nanya beberapa pertanyaan terkait karir kamu ke depannya. Oke. Jawabnya kita santai aja, ngobrol santai, oke? Udah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu terkait kebutuhan dasar, entah itu dari makan, tempat tinggal, sama makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Oke. Yang pertama itu sebelumnya Agai udah punya kerja atau belum? Belum. Oke. Mungkin ini jawab semisalkan nanti Agai kedepannya udah kerja gitu. Siap. Apakah nanti pekerjaan yang kamu pilih itu bisa mencukupi sehari-hari gitu? Bisa, dan tentunya harus bisa. Oke. Karena itu kan namanya kerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi harus bisa memenuhi. Kalau nggak bisa, mending pindah kerja. Oke. Selanjutnya, seberapa penting sih bagi Agai gaji dari tempat kerja buat Agai gitu, di Sangat kehidupan Agai? penting, dan itu prioritas tertinggi tentunya, karena gaji itu bisa menentukan kebahagiaan kita selanjutnya. Oke. Kepuasan hidup lah kayak gitu. Juga kalau misalkan dapat pekerjaan nih, apakah Agai itu mempertimbangkan tunjangan kesehatan dari tempat kerja itu, atau itu nomor kesekian tunjangan kesehatan itu? Itu juga jadi pertimbangan sih kalau cari pekerjaan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu kalau kita sedang bekerja, entah itu kecelakaan dan sebagainya. Tentu itu harus menjadi tanggungan dari perusahaan ya. Oke. Selanjutnya, gimana sih Agai nanti ketika udah dapat kerjaan itu mengatur waktu kerja dan waktu istirahat gitu? Kadang suka padat kan pekerjaan itu. Nah, kalau itu tentu ada work-life balance ya. Tentunya kalau kerja ya kerja dengan porsinya, dan istirahat dengan istirahatnya. Tentu pasti ada cara mengaturnya gitu. Terus kan kita cari kantor atau cari pekerjaan yang tentunya bisa menerapkan work-life balance untuk kesehatan mental kita, bro. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari kebutuhan rasa aman kamu nanti di tempat kerja. Apakah dengan pilihan karirmu sekarang atau jurusan yang kamu pilih sekarang tuh, kamu udah lihat belum sih jangka panjang prospek kerja yang kamu dapatkan nanti? Dapat sih, misal aku udah kuliah psikologi dan aku pun prospek kerjaku misal HRD, tentunya pasti ada tuntutan kerjanya ya, dan tuntutan kerja HR itu pasti berat banget. Nah, kayak gitu, dan gitu deh. Oke, selanjutnya apa sih yang kamu harapkan dari keamanan keuangan nantinya di tempat kerja yang kamu dapatkan? Kalau dari segi keuangan tentunya dipertimbangkan juga apakah ada tunjangan-tunjangan yang lain, entah itu THR atau tunjangan saat untuk seperti BPJS gitu, asuransi kesehatan, seperti itu tentunya dipertimbangkan ya. Iya. Karena pengeluaran pendapatan itu bukan hanya dari gaji pokok, biasanya juga ada dari bonus-bonus kerja kita. Oke, terus selanjutnya persiapan diri kamu kayak gimana sih untuk melihat perubahan dunia kerja yang zaman sekarang kan, maksudnya teknologi makin pesat, terus kebanyakan orang-orang di PHK gara-gara makin pesatnya teknologi. Nah, kamu cara menyiapkan diri kamu gimana? Nah, kalau sekarang kan karena tentunya dengan teknologi juga ya, kita juga harus selalu terbuka. Nah, kita tuh pasti banyak biro-biro yang mengadakan pelatihan-pelatihan, entah itu mengenai ChatGPT atau Excel, Word dan sebagainya, dan kita tuh harus aware dengan itu. Kalaupun kita nggak bisa, kita harus bisa ikutan sertifikasi tentang hal-hal seperti itu, karena dalam dunia kerja, dalam yang dicari untuk dalam kandidat pekerjanya itu yang tentunya memiliki value. Nah, maka dari itu kita juga harus punya value agar bisa bekerja dengan baik di tempatnya seperti itu. Oke, lanjut aja ke kebutuhan sosial. Nah, yang pertama itu tempat kerja yang apa sih yang kamu impikan itu? Tempat kerja yang tentu orang-orang sekelilingnya baik dan bisa mensupport, dan tidak beda, ibaratnya tidak munafik lah kayak gitu. Tidak beda depan belakang, sama-sama saling support, dan tentunya memiliki atasan yang baik, juga mentor-mentor yang cukup baik, dan memiliki gaji tentunya yang sesuai dengan pekerjaan ataupun yang lebih dari itu. Oke. Nah, kalau kamu ini tipe yang bisa kerja dalam tim atau gimana?
Aku biasa kerja dalam tim. Kalau sendiri juga lebih bisa sih tentunya lebih fokus. Tapi menurut aku dalam kerja sama dalam tim itu lebih bisa membangun keterikatan emosional dan itu tuh bisa membangun motivasi juga. Oke. Terus apa sih yang kamu lakuin biar relasi kamu itu banyak gitu untuk membangun relasi? Tentunya keterbukaan sih menurut aku, karena kalau dari diri kitanya tidak terbuka, orang-orang pun pasti sulit untuk masuk ke ranah kita ya. Dengan terbuka pun kita bisa tahu apa yang orang lain butuhkan dan orang lain pun bakal tahu kita butuhnya apa gitu. Jadi saling sama-sama memahami. Selanjutnya nilai-nilai apa sih yang kamu cari dari budaya kerja, kayak misalkan keterbukaan, tadi itu saling percaya. Nah, ada nggak sih satu nilai yang kamu pegang teguh gitu? Komunikasi sih, tentu kamu komunikasi karena bekerja itu banyak cekcoknya ya pasti nanti. Nah, itu pasti akan ada aja miskomunikasi. Jadi komunikasi itu harus tetap terjaga, entah itu dari atasan ke bawahan atau dari ke sesama pekerja atau ke bawahan kita juga, itu harus tetap terjaga ya. Komunikasi itu sepahit apapun yang harus disampaikan tuh harus sampaikan saja gitu. Oke, berarti cara menjalin hubungan yang baik dengan teman juga yang Agai pilih itu dengan komunikasi berarti. Oke, pertanyaan terakhir, apa sih warisan atau jejak yang Agai tinggalin nantinya, yang Agai punya, yang Agai bisa simpan di dunia karir Agai gitu? Mungkin aku tuh mau ninggalin budaya komunikasi yang baik gitu ya. Tentu karena di dunia kerja itu komunikasi itu harus penting ya, seperti sebelumnya aku ucapin, dan itu tuh akan menjadi warisan sih menurut aku untuk pekerja-pekerja lainnya, bahwa komunikasi itu penting, keterbukaan dan keterikatan emosional dengan karyawan lain itu penting menurutku, dan itu hal yang harus selalu diturunkan ke pekerja berikutnya. Oke. Udah, mungkin cukup sekian ya kita ngobrol ringannya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Makasih juga.